Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para investor seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama kami dalam event rutin dari Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Baitur Rahman. Kali ini, pada kesempatan podcast kali ini akan ditemani oleh saya dan juga narasumber kita, yaitu Pak Nanda. Yang mana beliau telah sangat berpengalaman dan juga salah satu pembina kami di GIBE Unbrah. By the way, gimana nih Pak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat meskipun sedikit capek ya, karena sekarang kita masih puasa. Masih puasanya masih lancar sampai sekarang. Alhamdulillah masih lancar. Buat kesempatan kali ini kita itu mungkin membahas pertama, yaitu kita akan MSCI. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu MSCI, yaitu Morgan Stanley Capital International. Mungkin teman-teman buat cari lebih detailnya boleh kunjungi Instagram kami, TikTok kami, ataupun YouTube kami. Di sana kami juga memberikan beberapa konten edukasi rutin kepada para pemirsa untuk di rumah. Itu langsung saja kepada pertanyaan pertama kita. Itu pasar modal kan memiliki berbagai macam standar indeks, mulai dari nasional dan internasional nih Pak. Ya. Untuk di Indonesia sendiri indeksnya adalah IHSG atau IDX. Sedangkan di tingkat global kita akan mengenal yaitu MSCI. Menurut Bapak, apa sih itu MSCI sendiri? Oke, jadi gini. Pertama kita bicara indeks dulu ya. Jadi kalau indeks itu kan artinya dia kelompok. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya indeks itu banyak. Yang paling terkenal kan ada namanya IHSG. Itu indeks harga saham gabungan, itu mewakili semua saham yang diperdagangkan. Habis itu yang terkenal lagi ada namanya Indonesia ini LQ45. LQ45 itu adalah artinya indeks untuk 45 saham yang paling liquid di Bursa Efek Indonesia serta fundamental yang terbaik. Sedangkan di dunia itu juga banyak indeks. Seperti yang paling terkenal kan ada namanya MSCI, Morgan Stanley Capital International. Atau di Amerika sendiri ada itu indeksnya S&P 500, ada Dow Jones Industrial, ada macam-macam. Sedangkan indeks itu sendiri, indeks itu sebenarnya dibuat oleh pasar modal atau bursa, itu tujuannya adalah untuk memudahkan investor. Jadi coba Ilham bayangkan, misal Indonesia, IHSG aja lah. Kita di Indonesia ini sekarang saham yang terdaftar itu lebih dari 950 saham. Banyak juga ya Pak. Banyak kan? Coba bayangkan, seorang investor ketika dia ingin membeli saham, dan dia harus memilih 950 lebih saham itu. Anggaplah dia baca laporan keuangannya, lihat siapa direkturnya, lihat bla bla lain-lainnya. Artinya apa? Itu akan sangat sulit dan akan sangat memakan biaya. Jadi bursa atau perusahaan-perusahaan investasi global, dia itu membangun indeks-indeks. Tujuannya adalah untuk memudahkan investor dalam memilih saham. Contoh misalnya, kalau kita bawa ke Indonesia. Misalnya kita ingin sebagai investor ingin membeli saham-saham yang liquid. Gampang aja. Kita lihat apa aja saham yang masuk LQ45, 45 saham. Kalau kita mau pilih, tinggal pilih aja dari 45 itu. Artinya yang kita pilih itu adalah salah satu dari saham-saham yang 45 terliquid di Indonesia. Di Bursa Efek. Bursa Efek. Atau kalau untuk dunia, MSCI, Morgan Stanley itu dia membuat MSCI untuk memudahkan investor global dalam memilih saham. Jadi apakah dia mau beli Indonesia, mau beli di Amerika, atau mau beli di India, dia cukup memantau yang dari MSCI untuk memudahkan. Nah, kira-kira seperti itu indeks itu. Berarti mereka nggak perlu nih Pak. Saya mau ini harus satu-satu dulu, berarti semuanya nggak perlu, tinggal lihat indeks saja Pak. Berarti yang mana top-topnya udah ada situ. Nah, jadi indeks itu panduan awal. Jadi anggap nih untuk navigasi paling awal. Jadi dengan anggaplah kalau di MSCI, misalnya investor dari Amerika, anggap kita bicara BlackRock misalnya, dia mau beli saham di Indonesia, mau investasi di Indonesia. Ketika dia mau investasi di Indonesia, dia nggak perlu baca yang 950 itu, nggak perlu capek-capek dia, tapi dia cukup merujuk kepada saham-saham yang sudah masuk indeks MSCI. Nah, misalnya apa aja saham-saham Indonesia yang masuk MSCI. Kalau dia mau investasi, cukup dia tinggal beli itu aja. Nah, kalau tidak itu dia akan mengeluarkan biaya, mengeluarkan sumber daya untuk betul-betul riset masing-masing saham Indonesia. Nah, jadi MSCI ini itu tujuan, dia memudahkan. Sedangkan MSCI sendiri itu dialah lembaga riset yang dibuat oleh Morgan Stanley yang tujuannya memang untuk menilai. Jadi memang seperti perusahaan-perusahaan fund asing di luar negeri itu, dia itu masuk ke MSCI, dia gabung ke dalam, dia itu bayar untuk mendapatkan update tentang saham-saham yang ada di seluruh dunia. Jadi itu memudahkan dia dalam berinvestasi nanti. Itu. Oh begitu. Kan dari MSCI ini Pak. Nah, dari penjelasan Bapak tadi mengenai MSCI, menurut Bapak nih, mengapa pengaruh dari indeks global seperti MSCI,
memiliki dampak besar pada harga saham. Padahal perusahaan tidak mengalami permasalahan apakah itu operasional, finansial, maupun hal ini yang dapat merusak internal perusahaan, Pak. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara kenapa nih, misalnya kemarin itu kan ada di pasar modal kita di Indonesia khususnya orang sangat sibuk bicara Indonesia dikeluarkan dari MSCI, ada saham-saham dikeluarkan atau istilahnya di-freeze. Itu menyebabkan bursa kita itu harga saham jatuh. Kenapa demikian? Nah, sekarang kita lihat lagi. Kalau kita bicara harga saham yang kita lihat di pasar itu adalah harga saham di pasar sekunder. Sedangkan harga saham di pasar sekunder, harga itu muncul karena apa? Karena transaksi di antara investor. Ada investor beli, ada investor jual. Sedangkan investor yang ada di pasar modal kita ini kalau kita bagi itu ada 4. Pertama ada namanya retail. Habis itu ada namanya institusi. Retail ada namanya retail domestik, retail lokal, retail asing. Institusi juga gitu, institusi lokal sama institusi asing. Jadi investor inilah yang berinteraksi pasar modal yang menyebabkan harga itu tarik ulur, bisa naik, bisa turun. Tergantung secara konsep pasar, supply and demand. Kalau banyak yang ingin beli saham, artinya harga naik. Banyak yang ingin jual saham, harga turun. Sekarang kita bawakan ke MSCI. Ketika saham kita di bursa ini di-freeze sama MSCI, artinya apa? Investor global, dia akan menarik dananya di Indonesia. Nah, karena kalau di luar negeri ya investor global itu, dia untuk membeli saham, seperti perusahaan perusahaan investasi itu, dia membeli hanya berdasarkan MSCI. Misalnya MSCI bilang ini 5%, artinya dia beli 5%. Ketika MSCI bilang ini jadi 1%, dia akan jual 4%. Ketika kejadian seperti itu, artinya apa? Investor global, dia akan menjual saham di Indonesia. Sesuai dengan hukum pasar, ketika investor global ini banyak menjual, apa yang terjadi? Banyak menjual, yang beli menurun. Sehingga menyebabkan saham-saham kita menjadi turun. Makanya orang bilang, ketika MSCI ini masalah di Indonesia kemarin, itu menyebabkan dana asing keluar dari Indonesia. Jadi investor asing jual saham, keluar, nah itu menyebabkan harga saham kita ini menjadi turun. Itu khusus lagi untuk saham-saham yang sebelumnya masuk di MSCI. Dia langsung turun harganya ketika masalah MSCI kemarin. Berarti karena kemarin juga kan sempat tuh Pak, IHSG tuh sempat menyentuh 9.000 ya Pak ya. Berarti kemarin tuh gara-gara MSCI juga tuh Pak turun. Ya, langsung turun lagi. Berarti gede juga ya Pak? Gede. Gapnya tuh 9.000 ke 7.300 sekarang. Jadi kalau kita bicara di pasar modal, kalau saya nggak salah di Indonesia ini sekarang itu sekitar 45% itu dana di pasar modal ini adalah dana asing. Dan dana asing itu yang paling banyak berasal dari dana hedge fund atau perusahaan investasi. Nah, sedangkan perusahaan investasi ini dia beda dengan kita investasinya. Nah, kalau misalnya Ilham atau saya kalau investasi di pasar modal, kita mungkin main kecil-kecil, kita trading. Nah, tapi mereka enggak. Mereka itu masuknya besar, mungkin sekali beli misalnya bisa triliunan, mainnya besar, dan dia untuk beli itu ada panduannya. Karena kalau perusahaan investasi beli saham ada panduan. Oh, beda sama kita berarti. Kita kalau bagus nih beli gitu. Ya. Berarti mereka ada buku panduan ada panduan gitu. Sama seperti panduan misalnya mereka menjual kontrak investasi kolektif atau reksadana perusahaan asing itu, investasi asing itu, panduannya kami ini fund kami isinya saham-saham MSCI. Artinya apa? Dia wajib menginvestasikan dananya sesuai dengan panduan yang sudah dibikin. Di MSCI Indonesia berapa, misalnya Hong Kong berapa, misalnya Jepang berapa, aja mengalokasikan dananya seperti arahan itu. Ketika ada perubahan arahan, dia juga akan mengalihkan dananya lagi. Makanya ketika ada pengalihan Indonesia dikurangi bobotnya, menyebabkan apa? Dana itu pindah keluar dari Indonesia, sehingga saham kita turun. Jadi itu kalau saham nih. Jadi kalau saham ini yang kita lihat di pasar itu sebenarnya harga naik turun itu adalah hasil transaksi pasar sekunder antar investor aja tuh. Makanya kalau sentimennya lagi bagus, orang banyak masuk ke Indonesia, banyak investor masuk, harga tinggi. Nah, ketika berita buruk, sentimen buruk, prospek buruk, orang banyak jual, harga turun. Memang dia tidak langsung berhubungan dengan operasional perusahaan secara langsung. Tapi kalau kita lihat nanti jangka panjang, dia akan berhubungan. Berhubungan seperti ini. Kalau misalnya semakin lama saham itu semakin rendah, artinya apa nanti? Ketika ada misalnya perusahaan ingin melakukan IPO, ingin mengambil dana dari pasar, ketika di IPO dia akan sulit mendapatkan pendanaan. Dia harus mengeluarkan saham yang banyak, baru mendapatkan pendanaan yang cukup. Nah itu nanti kalau yang dampak jangka panjang ke perusahaan nanti. Kalau saham juga terus jatuh dan turun.
Ya seperti itu. Berarti naik atau turunnya saham itu tergantung supply and demand-nya. Supply and demand dari investor. Dari Pasar, investor. ya. Nah, kan pada saat ini nih Pak, Bursa Efek Indonesia kan sedang melakukan pembenahan nih pada pasar modal. Ya. Yang mana kita tahu Menteri Keuangan kita yang baru tuh lumayan terarah lah pada Ya. saham-saham ini. Seperti peningkatan transparansi. Ya. Free float itu kan sekarang harus 15% nih Pak. Dan pembersihan saham-saham gorengan. Menurut Bapak nih, apakah tindakannya dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia ini atau OJK tersebut akan dinilai positif oleh para investor? Dana apakah ISG dapat rebound kembali ke 1.900 sebelumnya nih Pak? Ya. Sebelum kita bahas tadi. Oke, jadi kalau kita lihat ya, memang kemarin ini Indonesia ini kan yang menjadi masalah orang adalah masalah free float sebenarnya. Jadi Indonesia ini pasar modal kita selama ini anggaplah misalnya ada sebuah perusahaan A dia listing, dia IPO. Dia ketika IPO, dia itu kadang-kadang misalnya aturannya anggaplah 15% atau 10% dia mengeluarkan. Ketika dia IPO, dia itu di Indonesia ini selama ini sering kejadian, itu sebenarnya 9% yang dia IPO-kan itu tetap dia yang pegang. Kantong kiri, kantong kanan. Misalnya saya, Ilham, ada teman Ilham. Ketika IPO, sebenarnya kita semua yang borong saham itu. Publik megangnya sedikit. Artinya apa? Sebenarnya saham yang beredar di pasar ini sedikit. Ketika saham yang beredar di pasar sedikit, apa yang terjadi? Saham itu akan gampang digoreng. Gampang naik, gampang turun. Kalau saham gampang digoreng, artinya apa nanti? Misal, ada investor asing yang punya dana besar. Ketika dia beli, dia lihat saham bagus nih, dibeli. Anggap sudah investasi. Nanti masalahnya di mana? Ketika dia mau jual. Kalau saham itu free float-nya kecil, ketika mau jual, itu nggak bisa. Balik lagi, orang itu belinya nggak 10 juta, nggak 20 juta. Belinya Triliunan. bisa triliunan, bisa ratusan miliar. Oh. Nah, ketika free float kecil, anggap artinya apa? Dia yang beli semuanya. Ketika mau jual, dia mau jual sama siapa? Pasarnya nggak liquid. Jadi dana orang itu bisa nyangkut. Makanya MSCI sangat menyoroti sekali masalah free float. Karena free float ini nanti akan sangat berhubungan dengan apa? Dengan goreng-goreng saham. Saham-saham gorengan. Nah, kalau free float-nya sudah besar, akan sulit menggoreng. Kalau sulit menggoreng, artinya apa? Saham akan menjadi liquid. Investor membeli, istilahnya harganya stabil, ketika menjual pun harganya juga bisa stabil. Jadi gampang beli, gampang masuk kalau free float besar. Kalau nanti free float itu sudah sesuai dengan permintaan MSCI, artinya apa? Otomatis kepercayaan itu akan kembali muncul. Nah, kalau kepercayaan muncul, yang namanya pasar modal, kalau sudah percaya, orang balik lagi, orang beli saham lagi, investor beli lagi, artinya apa? Harga bisa kembali naik. Makanya pasar modal ini yang paling utama adalah kepercayaan. Kepercayaan dari investor ya Pak? Ya, kenapa? Karena kalau kita bicara pasar modal, ada satu teori mengatakan bahwa harga saham itu adalah mencerminkan semua informasi. Jadi harga saham yang kita lihat itu cerminan informasi tentang saham tersebut. Kalau informasinya bagus, harga bagus. Informasi jelek, harga jelek. Ketika kita bicara informasi, artinya apa? Informasi, karena kita tahu saham itu esensinya, dasarnya adalah informasi. Artinya apa? Yang penting di saham adalah informasi itu bisa menyediakan informasi yang terpercaya. Nah, kalau informasinya sudah bagus dan terpercaya, nanti semakin lama pasar modal akan semakin bagus dan harga saham juga akan semakin merefleksikan semua informasi. Nah, itu nanti dikenal dengan namanya pasar modal kita atau saham-saham kita menjadi pasar modal yang efisien. Memang itu tujuan dari bursa OJK, di mana pasar modal kita efisien. Kalau sudah efisien, pasar modal kita menjadi tempat yang layak untuk investasi. Kalau sudah seperti itu nanti ke depannya akan banyak itu. Investor luar akan banyak masuk di sini. Karena kalau bisa Ilham lihat ya, di Indonesia ini, di pasar modal kita ini, itu sebenarnya perusahaan kita itu prospeknya bagus-bagus. Coba bayangkan, Indonesia emerging market, masyarakatnya besar. Masyarakatnya yang muda-mudanya juga banyak. Artinya apa? Ke depan potensi ekonomi kita kuat. Ketika potensi ekonomi ke depan kuat, apa artinya? Potensi perusahaan yang ada di sini juga bagus. Karena kalau dalam konsep fundamental, ketika ekonomi bertumbuh, artinya apa? Penjualan atau pendapatan perusahaan juga meningkat. Ketika pendapatan meningkat, nanti laba meningkat. Laba meningkat artinya apa? Dividen meningkat. Jadi lebih gede yang dibagi kepada potensinya untuk investor. Sebenarnya potensi bagus, tapi memang selama ini masalahnya di pasar modal kita lah masalah pengelolaannya, contohnya di free float yang menyebabkan saham-saham gorengan. Jadi orang takut beli, itu aja sebenarnya masalahnya. Makanya saya sangat mensupport sekali apa yang dilakukan oleh jujur pribadi ya. Saya apa yang dibuat oleh MSCI atau apa sekarang tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui OJK, itu saya sangat bagus bagi saya. Karena itu membuat pasar modal kita semakin efisien. Semakin layak investasi jadi. Ya, semakin enak buat dilihat enak sama dilihat. Investor luar juga. Ya. Kalau enggak, juga kan enggak enak itu. Kita bicara investasi,
Tapi di pasar modal orang mainnya main-main gorengan. Itu berubah. Awalnya pasar modal tempat investasi berubah menjadi tempat spekulan. Itu tidak bagus untuk ke depan. Hanya spekulasi aja berarti. Spekulasi jadi nggak bagus. Berarti kayak kalau spekulasi berarti kita jatuhnya kayak judi ya, Pak. Kayak judi jadinya. Bukan sekedar investasi, berarti Bukan, udah berubah jatuhnya jadi judi. Judi jadinya kalau pasar modal itu isinya saham gorengan jadi spekulasi dia. Nah, tapi kalau pasar modal itu sudah efisien, sudah nampak mana prospek perusahaan, informasi sudah jelas, itu baru menjadi tempat investasi. Bisa kita melakukan analisis. Bisa lah analisis fundamental, bisa melihat arah tren, bisa layak investasi dia. Berarti Itu news penting. news itu juga penting banget buat perusahaan kita, Pak. Penting banget untuk pasar modal. Penting banget. Penting banget. Mungkin kita geser dikit nih, Pak. Ya. Arah kita. Gimana nih keadaan Porto Bapak dalam keadaan geopolitik yang semakin memanas gitu, Pak? Kalau Porto, saya kaget. Oh, Kaget sama. kenapa? Kaget gini. Jadi saya masih ingat hari Jumat, itu saya nggak jual saham. Oh, belum tutup. Saya masih ingat, waktu itu saya ada BRI. Hari itu harga sampai 3.950. Saya nggak jual. Hari Jumat. Tahu-taunya Sabtu pagi dapat berita, pas saya lihat HP, baca berita, nampak berita yang menarik. Beritanya apa? Trump nyerang Iran. Ya, Langsung, Senin nggak bisa jual. karena suspend mungkin. Langsung, selling how ya. Langsung turun sampai sekarang gitu. Berarti bukan cuma Bapak, senasib kita, Pak. Nasib kita ya, Senasib. dikerja kita dari Sabtu gitu. Terus gimana, Pak? Nggak kurang nyenyak tidur beberapa hari ini, Pak? Jadi kalau di saya pribadi, kalau kita bicara saham, kan sekarang karena masalah perang, saham jatuh, kalau tidurnya terganggu, tidak. Tapi kalau deg-degan, pasti. Yang namanya investor ya, ketika terjadi berita buruk, sentimen buruk, apalagi ini perang ini kan tantangannya beda nih. Perang, itu kalau nanti misalnya menjadi tidak terkendali, pecah menjadi perang regional, nggak terkendali, itu ceritanya beda. Tentu kita sebagai investor, tentu kita takut nanti itu terjadi. Kalau sampai itu terjadi, pasti ekonomi dunia akan crash, pasar modal juga pasti akan crash. Pak, geopolitik pada saat ini kan sedang mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja, yang mana Bapak terangkan tadi kan, terdapat perang di kawasan timur antara Amerika dan Israel melawan Iran. Serta bagaimana tanggapan Bapak nih terhadap berita tersebut dan apa yang terjadi pada masa modal terutama IHSG yang ada di Indonesia nih, Pak. Dampaknya ke IHSG di Indonesia itu apa sih, Pak? Kan kita nggak kena nih. Ya. Kok bisa kena dampak gitu, Pak? Kenapa saham kita yang jatuh? Nah, Ya, kan kita nggak ikutan yang nih. perang di sana, kita yang kena, kita yang rugi. Nah, iya tuh. Ya. Karena kita tidur aja sini, nah. Iya tuh. Jadi Kita nggak kena rudal juga kan? Ya, jadi gini. Jadi kalau kita bicara masalah perang di Amerika, Israel versus Iran, itu perangnya itu agak unik. Kalau misalnya kemarin ada perang Rusia-Ukraina, Ya. itu ada pengaruh juga. Tapi mereka hanya mempengaruhi di bagian suplai makanan itu gandum. Karena Ukraina dan Rusia itu fokusnya ekspor gandum. Tapi kalau di sini yang sekarang agak beda tantangannya ini. Karena Iran yang diserang Amerika ini, dia itu menguasai ada nama selat namanya Selat Hormuz. Oh, yang 20% minyak Ya, dari dunia itu lewat sana ya, Pak? Selat sana. Jadi ada di titik tersempit Selat Hormuz, kalau nggak salah saya hanya sekitar 30 mil, itu 20% minyak dunia lewat sana. Dan Iran semenjak kalau saya masih ingat, saya masih kuliah itu tahun-tahun 2005, Iran memang bilang seperti itu. Kalau saya sempat diserang sama Amerika, itu Selat Hormuz saya tutup. Saya nggak mau menderita sendiri, saya mau semuanya merasakan, sehingga nanti Amerika ditekan, sehingga perang berakhir. Dan ternyata sekarang, ketika Iran diserang oleh Amerika, Iran betul-betul melakukannya. Selat Hormuz ditutup. Kalau lewat, dibom. Tentu kapal tanker nggak lewat, sehingga apa? Pasokan minyak terganggu. Ketika yang terganggu ini pasokan minyak, itu sangat vital terhadap ekonomi. Karena minyak merupakan sumber energi. Sedangkan ekonomi, yang paling penting dalam ekonomi, salah satu input untuk menghasilkan ekonomi yang paling penting adalah energi. Ketika nggak ada energi terbatas, artinya apa? Produksi akan sulit. Atau ketika energi terbatas, artinya apa? Untuk produksi, harga akan tinggi. Nah, sehingga ketika terjadinya kondisi sekarang, itu energi global terganggu, harga energi naik, apa yang terjadi? Tentu investor akan membuat hitungan ulang lagi. Investor akan membuat hitungan ulang tentang gimana prospek ekonomi ke depan. Karena kalau ini berlanjut, apalagi ini berubah jadi invasi darat, dan berubah menjadi perang yang besar, dan ini jadi lama, investor akan bikin hitungan baru lagi. Investor akan memperkirakan gimana